Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf izin off cam karena sedang berada di luar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب, yang artinya, dan orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk orang yang bertobat kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Shadaqallahul Adzim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Kiki Lesmana ya yang telah membacakan tilawah Quran. Semoga itu menjadi sebab dibukakannya pintu surga buat kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, untuk minggu ini ada yang tahu nggak kita mau bahas tema apa? Ada yang tahu nggak? Yang tahu angkat angkat tangan, raise hand dan menjawab. Silakan. Ada yang tahu nggak, teman-teman? Halo, halo. Ada yang tahu nggak? Wah, beneran nggak ada yang tahu? Menjalin Waduh. cinta melalui ukhuwah Islamiyah. Oke, benar. Tadi siapa yang jawab ya? Ya udahlah. Nggak kelihatan. Pasti. Nah, oke, benar sekali bahwa minggu ini tuh kita akan membahas tema ukhuwah Islamiyah. Dan untuk lebih dalam akan dikupas tuntas oleh Ustadz Berlian. Oke, Ustadz. Untuk penyampaian materinya saya persilahkan. Silakan. Cek cek cek. Halo Ustadz. Mohon maaf Ustadz, suaranya tidak kedengaran.
Masih belum kedengeran Ustadz suaranya. Mungkin mikrofonnya. Oh ya teman-teman, karena mungkin Ustadz sedang mengalami sedikit trouble, kita kita masuk ke pembacaan CV terlebih dahulu. Operator, boleh di-share untuk CV Ustadznya. Oke, ini dia ya. Jadi Ustadz Barlian ini pernah atau mengemban amanah menjadi Wakil Ketua Korps Mubalik Miftah Al-Jannah 2020 sampai sekarang. Pimpinan dan juga pimpinan Pondok Pesantren Penghafal Quran Ciseeng. Ciseeng ya? Oke, Masya Allah. 2000, dari 2021 sampai sekarang. Waduh, mantap banget ya. Dan pengalaman beliau juga pernah mengikuti pelatihan kader Dai KMMJ tahun 2019 dan juga pelatihan kader Dai KMMJ tahun 2021. Itu sedikit profil dari Ustadz teman-teman. Gimana Ustadz? Udah tersambung operator? Oh mungkin Ustadznya sedang mengalami sedikit trouble ya. Kita tunggu bentar lagi. Oke, sambil nunggu Ustadznya mungkin nanya-nanya kabar dulu kali ya. How are you today all? Gimana kabarnya teman-teman? Sir teh. Gimana? Oh, dari Adrian. Adrian, gimana kabarnya Adrian? Alhamdulillah Kang, baik. Alhamdulillah. Adrian sekarang lagi di mana Adrian? Posisinya? Di Letak rumah Kang, bukan di rumah, maksudnya letak geografis. Saya juga di rumah. di, di Bogor. Oh, di Bogor. Wah, Bogor apa ya? Julukannya kota hujan ya? Iya, Adrian, kenapa nggak off on cam Adrian? Ayo loh, kadang suka keluar Kak, lagi di luar. suka keluar masuk zoomnya nantinya gitu Kang. Oh, oke. Oke lah, boleh dimaklumin. Yang lain gimana kabarnya? Aduh, ini semuanya off cam ya. Sayang banget nih. Halo, ada yang ingin to say hello? Hello to everyone. Hello. Operator hello. Say hello. Hello. Aduh, ini dari sekian juta penduduk Indonesia yang on cam cuma beberapa doang. Halo ke Wih, siapa itu? Halo juga Rizky ya? iya Kak Rizky Kak semangat. Oke, sama-sama. Terima kasih Rizky. Halo Ustadz, cek cek. Oh iya 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 iya. Iya. Gimana untuk yang sekarang Ustadz? Udah bisa untuk memulai? Cek cek. Baik. Ustadz. Wait.
Mau ada mau ganti laptop dulu, guys. Ini Ustadz mau ganti laptop dulu, guys. Enaknya kita ngapain, guys? Kita santai aja di sini ya. Santai tapi serius. Ada yang tahu nggak kunci kesuksesan? Ada yang tahu nggak, guys? Belajar. Ah, belajar mah teori doang. Bangun pagi. Bangun pagi. Bangun pagi, bangun Berusaha. bangun pagi, Kerja. bangun. Doa. Ikhtiar. Konsisten. Tawakal. Benar. Konsisten itu yang paling susah ya untuk umat manusia. Jadi untuk kunci sukses sendiri ya, untuk kunci berhasil sendiri itu saya pernah dengar dari saudara saya. Dia berkata bahwa untuk berhasil orang-orang tuh harus menerapkan dua. Yang pertama yaitu yakin. Dengan keyakinan kita tuh seperti bisa mengangkat gunung dengan keyakinan. Coba teman-teman kalau misalnya udah yakin dengan sesuatu pasti teman-teman kekeh kan. Teman-teman merasa bisa, teman-teman merasa kuat gitu. Dan yang kedua itu ada persiapan. Teman-teman bisa diberi kekuatan dengan keyakinan, namun teman-teman tanpa persiapan, teman-teman dapat tersandung dengan kerikil yang sangat kecil. Jadi harus persiapan ya. Keyakinan harus dibarengi dengan persiapan. Selanjutnya ikhtiar. Gitu teman-teman. Gimana operator untuk ustadznya? Halo Ustadz. Halo, anybody home? Aduh, teman-teman sayang banget nih. On cam dong. Yang lainnya, masa cuma 2 orang? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, wede. Sekarang tambah 2 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bisa dihitung dengan jari. Duh. Oh, 8. Oke, kita tanya-tanya dulu ya. Sambil nunggu ustadznya. Halo Ustadz, gimana? Udah bisa belum Ustadz? I can hear you. Can you hear me? Oh my god. Sambil nunggu Ustadznya ya teman-teman, kita interogasi dulu nih dari kelompok Ar-Rahim. M Taufikur R. R-nya ini apa? Rohman Kak. Wih, Rahmanur Rahim. Lagu kali ya? Malah off cam. Cocok banget. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Sorry, gagal fokus. Maksudnya Muhammad Muhammad Tufikur. Dari mana nih asalnya Muhammad Tufikur? Halo, Muhammad Tufikur. Tufikur R. Rohman. Rohman. Halo Ustadz, gimana? Apakah udah bisa mikrofonnya? Cek, cek Ustadz, apakah saya terdengar Ustadz? Gak bisa on mic Kak. Halo Ustadz. Ustadz gimana? Apakah mikrofonnya udah bisa digunakan?
Halo, Oke, halo, alhamdulillahirobbilalamin. Halo, halo. Iya, Ustaz. halo, kedengar ya? Halo. Iya, kedengaran, Ustaz. Iya. Saya Yuk, kedengaran nggak, Ustaz? kedengaran, kedengaran. Alhamdulillah, berarti udah Ya, cocok. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. ya. Mohon maaf banget nih Mas ya, dan Iya, iya, semua iya, iya. yang hadir di sini. Iya, nggak apa-apa, Ustaz. Ya, Dimaklumin soalnya namanya keadaannya ya, Ustaz. iya, Jadi iya, nggak bisa disalahin juga. iya, Ya udah, Ustadz, boleh silakan langsung mulai aja untuk menyampaikan materi, Ustadz. iya, iya. Terima kasih Mas. Ya, Dengan Mas siapa nih? saya Mas MC. Mas MC. Ah, Masya Allah. Ustadz bisa panggil saya Ryan, Ustadz. Ryan. Yes, yes, of course. Keren, keren. Yes, yes, yes. Udah kita I'm mulai ya. Jenet. Ya, Ustadz. Ya. Oke, boleh operator share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaitikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan begitu banyak sekali kenikmatan. Yang salah satunya nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan, dan juga nikmat diberikan kesempatan untuk bisa bersiraturahmi, saling bertatap muka dalam sebuah majelis yang mulia. Yang mudah-mudahan tentunya dari apapun yang akan kita jalani selama hidup atau dari mulai pagi hari ini, nantiasa Allah bimbing kita semua dengan sebuah hidayahnya dan sebuah petunjuknya sehingga kita bisa jalani setiap amalan-amalan ibadah setiap harinya dengan dapat peringkat keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita memohon kepada Allah mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu diberikan ilmu yang bermanfaat, karena bahwasannya kata Rasul dalam sebuah doa pernah menyampaikan, ketika kita meminta sebuah ilmu, maka berdoalah untuk meminta ilmu yang bermanfaat. Karena berapa banyak orang-orang yang ketika mempunyai ilmu, tapi ilmunya itu tidak bermanfaat. Betapa banyak orang yang memahami waktu sholat subuh itu adalah di pagi hari, di saat waktu fajar, tapi betapa banyak semua yang mereka pahami, yang mereka ketahui itu ilmu daripada memahami waktu sholat subuh itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Yang begitu banyak orang-orang yang malah meninggalkan waktu sholat. Dan juga sholawat seiring salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan keharibaan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, dan yang insya Allah tidak termasuk umatnya. Mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaatnya di surga. Amin ya rabbal alamin.
Untuk mengawali, mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa ikuti sebuah kajian yang tentunya kita berkumpul di sini tidak lain pasti semuanya atas nikmat Allah. Dan salah satu tema yang insya Allah akan kita angkat kesempatan pagi hari ini adalah tentang ukhuwah al-Islamiyah. Boleh nanti dari beberapa para hadirin yang hadir, ketika nanti saya tanya, mikrofonnya diaktifin ya. Dan mohon maaf apabila dari beberapa kita yang tidak sempat saya perhatiin atau saya tanya karena di tampilannya hanya beberapa orang saja ya. Nah, belajar tentang memahami ukhuwah al-Islamiyah yang kita pahami saat ini. Ukhuwah al-Islamiyah itu apa sih? Ukhuwah Islamiyah di dalam Al-Quran itu Allah menyampaikan dalam salah satu surat Al-Hujurat ayat 10, di situ Allah menyampaikan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Nah, dalam ayat tersebut ada penggalan ayat yang disebut di situ ikhwah. Nah, yang artinya ikhwah itu adalah bersaudara. Nah, berarti ukhuwah al-Islamiyah itu bisa diartikan adalah persaudaraan antara sesama muslim atau sesama Islam atau sesama mukmin. Yang sebagai dasar daripada semua itu adalah ayat. Yang kata Allah artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Nah, jadi dalam ayat ini Allah memberikan sebuah pelajaran buat kita, bahwasannya kita sebagai muslim dengan muslim yang lainnya itu semuanya bersaudara. Dan ikatan persaudaraan ini diibaratkan seperti halnya persaudaraan antara seorang kakak beradik yang sekandung. Coba kita bayangkan, kalau seumpama kalau kita lihat hubungan persaudaraan antara seorang kakak dan adiknya begitu erat sekali. Pasti yang namanya seorang kakak itu terhadap adiknya akan saling menyayangi. Dan juga akan saling melindungi.
saling mengayomi. Nah, yang sebagaimana semua itu ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan. Dalam sebuah hadis kata Rasul, seorang muslim dengan muslim yang lain harus saling mencintai, menyayangi, dan mengayomi. Yang salah satunya dalam hadisnya itu dari Abu Hamzah Anas bin Malik, seorang pembantu Rasulullah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, tidaklah seseorang dari kalian sempurna imannya sampai ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai diri. Berbicara tentang sebuah persaudaraan yang digambarkan oleh Rasul ini begitu erat sekali. Jangan sampai persaudaraan yang kita pahami selama ini hanya persaudaraan yang asal kita kenal saja. Yang penting tahu saja. Tapi di sini kata Rasul disampaikan, bahkan ketika kita tidak bisa mencintai saudara-saudara kita, kata Rasul dikatakan belum sempurna tuh iman. Jangan pernah berpikir kita hanya dengan sholat kita saja, maka amalan-amalan kita sudah cukup. Jangan pernah kita berpikir hanya dengan puasa saja, amalan-amalan kita ini sudah baik. Tapi hakikat kesempurnaan, salah satu kesempurnaan iman seseorang kata Rasul, ketika mereka mencintai saudaranya seperti ia mencintai. Nah, sekarang teman-teman yang di sini kira-kira sudah sejauh mana mencintai antara sesama? Sudahkah mencintai teman-teman di kampusnya seperti halnya mencintai diri kita sendiri? Ketika melihat teman kita yang sedang kesusahan, sudahkah kita membantunya, menolongnya? Atau malah bisa jadi kita cuek begitu saja. Bahkan malah tidak memperhatikan. Dan juga di sini Rasul menyampaikan dalam hadis lain, seorang muslim dengan muslim yang lain diibaratkan seperti halnya tubuh yang satu. Ini Rasul menyampaikan, lebih menekankan lagi kepada kita. Hadis tersebut disampaikan dari An-Nu'man bin Bishir. Dia berkata bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang-orang yang beriman saling mencintai, mengasihi, menyayangi di antara mereka adalah ibarat satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga atau tidak bisa tidur dan panas, turut merasakan sakit. Nah, jadi kita muslim yang satu dengan muslim yang lainnya itu diibaratkan satu. Ati. Mo. Ate. Mo. Ato. Mo.
Nih lagi nih. Tuh, mikrofonnya. Nah, jadi seperti itu. Kita dengan muslim yang lainnya itu diibaratkan sepertinya satu, seperti hanya satu. Jadi kalau yang namanya satu tubuh, saya mau bertanya sama Alkoholik Yonika Ariela. Coba silakan mikrofonnya di. Iya Ustaz. Kalau seumpama kata Rasul, sebuah persaudaraan di Islam itu seperti halnya tubuh yang satu. Antara muslim satu dengan muslim yang lainnya seperti halnya tubuh. Diibaratkan sebuah tubuh. Kalau seumpama tubuh atau salah satu bagian badan, contohlah kaki kita tersandung. Nah, kira-kira apakah cuma kaki saja yang merasakan sakit? Atau ada bagian-bagian tertentu di tubuh kita yang merasakan sakit? Yang merasakan efek dari sakit itu? Gimana? Alkoholik. Bagian-bagian yang lain juga merasakan sakit. Merasakan sakit. Minimal otak kita itu berpikir. Maksudnya dengan ketika kita bersandung, pemikiran itu berpikir ini bagaimana cara kita mengobati rasa sakit yang ada pada kaki kita. Jadi langsung refleks tuh, langsung spontan. Begitupun dalam hal-hal sakit yang lainnya. Seumpama apalagi kalau kita mungkin yang pernah mengalami masa-masa sakit gigi itu. Kan sakit gigi itu walaupun giginya yang sakit, tapi kan kepala kita ikut sakit. Bahkan terkadang pipi kita, walaupun pipi itu ada bagian luar gitu kan, tapi terkadang bisa jadi bengkak. Jadi bagian-bagian tertentu merasakan sakit. Begitupun juga dengan kita. Sudahkah kita bisa merasakan ketika teman kita lagi kesusahan, butuh pertolongan, kita merasakan kesulitan tersebut. Kita merasa ingin membantu. Kita merasa ingin menolong. Jangan-jangan sampai saat ini kita masih seakan-akan tidak mempunyai itu yang saat antara muslim satu dengan muslim. Yang sehingga ketika teman kita ada yang kesusahan, kita cuek aja. Yang susah mah susah, yang senang mah senang. Padahal Rasul jelas mengajarkan kepada kita ikat sebuah persaudaraan dalam Islam seperti halnya tubuh yang sama. Bagian tertentu merasakan sakit, maka bagian yang lain juga akan merasakan. Dan ketika bagian lain merasakan, pasti mencari solusi. Apa nih yang harus kita lakukan?
Dan juga Rasul bukan cuma menyampaikan dalam salah satu hadis, tapi Allah juga menekankan kita dalam salah satu ayat yang berkaitan langsung dengan ukhuwah al-Islamiyah. Salah satunya terdapat dalam surat As-Saff ayat 4. Coba boleh silakan dibantu baca dari Al-Bari Tiara. Silakan, Mbak. Saya Ustaz, Iya, silakan baca surat. yang tertera di layar. Iya, As-Saff, iya betul. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina Maaf Ustaz, boleh diperbesar? Tidak Ladzina terdengar. yuqatilu. Sambutan oleh Elizabeth selaku ketua pelaksana pada webinar kali ini. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi soffan kannahum bunyanum marsus. Artinya, Yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. nah jadi dalam ayat tersebut Allah menyampaikan kepada Allah, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang susun kokoh. Nah, perhatikan dalam ayat ini. Allah, sesungguhnya Allah mencintai. Berbicara tentang cinta, hakikat seorang manusia itu pasti selalu ingin yang namanya cintai. Baik dicintai oleh orang tua kita, baik dicintai oleh saudara-saudara kita, pasti ngerasa senang. Mbak Tiara Jahira, ketika dicintai sama kedua orang tua kita, senang nggak? Senang Ustaz. Apalagi yang dicintai, yang mencintai kita itu adalah Allah. Zat yang maha menciptakan semua kesenangan yang ada di Zat yang maha memberikan semua apapun kebahagiaan yang ada di. Nah, namun kata Allah, orang yang seperti apa yang Allah cintai? Kata Allah, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah dalam barisan yang teratur. Nah, kalau dulu di zaman Rasul, orang-orang yang betul-betul perang secara fisik dan mereka rapih dalam berperangnya, buat suatu strategi, buat suatu target. Nah, sedangkan bagi kita sekarang, ya berarti kita yang berjuang di jalan Allah, kita yang berdakwah di jalan Allah. Jadi bentuk perang sekarang itu seperti itu. Kita yang menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan hadis-hadis Rasul dengan barisan yang begitu teratur. Maksudnya di sini barisan yang teratur itu kan rapi. Dan kata Allah, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.
berbicara tentang bangunan, kan dalam suatu bangunan itu mempunyai beberapa komponen-komponen kan. Contohlah ketika kita melihat suatu bangunan kamar kita, dalam bangunan itu ada salah satu komponen mungkin atau unsur dalam salah satu tembok itu isinya itu ada bata, ada air, ada semen, ada pasir. Nah, jadi dari beberapa unsur itu nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Dan nggak bisa saling merasa lebih, gitu. Nggak bisa tuh dari bangunan-bangunan itu ada salah satu unsur yang merasa, wah sebenarnya bangunan ini kalau cuma dengan pasir saja cukup, nggak perlu ada air, nggak perlu ada semen, nggak bisa begitu. Yang namanya sebuah bangunan itu mempunyai beberapa unsur dan setiap unsur itu saling melengkapi, saling menyeimbangkan. Nggak bisa saling merasa lebih, merasa paling hebat, merasa paling berjasa dari bangunan tersebut. Untuk bisa membuat suatu bangunan yang susun kokoh dan kuat, tentunya harus mempunyai unsur-unsur yang saling berkaitan dan yang saling berhubungan, yang digambarkan kata Allah seperti barisan yang teratur. Nah, dari ayat yang disampaikan oleh Allah ini adalah sebuah penekanan bagi kita yang harusnya kita bisa lebih saling memahami sesama antara kita, sama umat Islam dengan umat Islam yang lainnya, sama mukmin dengan mukmin yang lainnya, yang harusnya harus saling menguatkan, bukan malah saling melemahkan. Karena kenapa? Karena dengan kita mempunyai hubungan yang begitu erat satu sama lain, seperti halnya sebuah bangunan yang kokoh, seperti seperti tubuh yang satu, pastikan mempunyai suatu tujuan atau mempunyai visi misi yang sama. Contoh tubuh. Walaupun dari tubuh itu mempunyai beberapa unsur atau elemen yang masing-masing mempunyai tugasnya yang berbeda, seperti tangan punya fungsi untuk mengambil barang atau mengambil sesuatu, seperti kaki untuk berjalan, mata untuk melihat, seperti otak untuk berpikir. Namun semua fungsi itu ternyata menjadi satu dan mempunyai tujuan yang sama. Begitupun seperti halnya sebuah tembok tadi. Ketika dari setiap unsur atau komponen-komponen dalam sebuah bangunan itu bisa sesuai, bisa seimbang, bisa saling melengkapi, pasti mempunyai tujuan yang sama untuk menjadi sebuah bangunan yang kokoh. Nah, terus apa tujuan kita sebagai umat mukmin? Tentunya pasti mempunyai visi dan misi yang sama. Coba Mbak
Ayu Rianti. Kalau saya boleh tanya, selama ini apa sih visi dan misi hidupnya itu? Visi dan misi hidup Mbak selama ini gitu. Pahami apa sih? Oleh banyak orang. Gimana? Mohon maaf, Pak. Suaranya kurang jelas. Halo? Halo? Mbak Ayu? Mbak Ayu, gimana Mbak? Nah, tadi ya. Oh iya. Nah, jadi perlu kita pahami, kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin tentunya harus mempunyai visi dan misi yang sama. Yang sebagaimana tadi digambarkan, dicontohkan dalam sebuah hadis, dalam sebuah ayat seperti hanya bangunan yang kokoh. Nah, jadi visi dan misi seorang mukmin itu kata Allah disampaikan dalam surat Al-Qasas ayat 77 kata Allah wabtagi fima ataqallahu daral akhir wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabgil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Kata Allah, carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain bagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di dunia. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat. Nah, jadi dalam ayat ini Allah menyampaikan, kata Allah, carilah pahala negeri akhirat. Dengan apa, kata Allah? Dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Apa yang telah Allah maksud dari apa yang telah dianugerahkan Allah kepada? Ya salah satunya dengan rizki. Rizki itu kan suatu anugerah yang Allah berikan kepada kita. Dan salah satu bentuk rizki itu adalah mungkin harta kita. Diberikannya umur panjang. Diberikannya kesehatan kepada kita. Itu ada sebuah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Untuk mencari pahala akhirat. Nah, jadi perlu kita ingat bahwasannya setiap apapun yang Allah anugerahkan kepada kita, yang telah Allah berikan kepada kita, ingat, semua itu hanyalah untuk kita bisa mencari pahala negeri akhirat. Semua itu hanyalah sarana. Sarana kita supaya bisa menggapai pahala akhirat itu. Jadi jangan pernah kita berpikir ketika kita diberikan kelebihan, mempunyai harta yang banyak, mempunyai kekuatan yang lebih, bisa ini, bisa itu, mempunyai kecerdasan, mempunyai kepintaran. Namun ketika semua itu tidak kita pergunakan
untuk mencari pahala di akhir. Maka semua itu tidak akan diridhoi Allah. Karena semua itu Allah berikan maksudnya supaya kita bisa mencari pahala akhir. Bahkan umur kita di sini, selama hidup kita di dunia ini, itu harus kita pergunakan untuk mencari akhirat. Karena perlu kita pahami, perlu kita ketahui bahwasannya ladang kita dalam mencari amalia atau untuk mencari bekal di akhirat itu, ya hanya bisa ketika kita hidup di dunia saja. Diberikannya kesempatan kita hidup di dunia ini ya untuk mencari sebanyak-banyaknya amal untuk kita di akhirat. Karena ketika kita nanti meninggal dunia, sudah nggak ada lagi. Sudah nggak bisa lagi tuh kita untuk mencari pahala yang banyak-banyak. Untuk mencari bekal sebanyak-banyak. Bukankah jelas kalimat meninggal dunia itu berarti diartikan bahwa kita itu akan meninggalkan dunia. Semua apapun yang ada di dunia ini pasti akan kita tinggalkan. Mau kita kumpulin selama 20 tahun, 30 tahun sebanyak-banyaknya dunia. Pasti ada waktu di mana kita akan meninggalkan. Dan bisa jadi bukan kita yang duluan meninggalkannya, tapi terkadang barang itu atau sesuatu itu yang terkadang meninggalkan kita. Maka dari itu perlu kita pahami bahwasannya segala apapun yang kita miliki saat ini, semuanya adalah sebuah sarana. Sebuah sarana yang Allah berikan kepada kita untuk cari pahalanya. Ketika kita diberikan kelebihan harta, maka pergunakan harta itu di jalan Allah. Terbanyak kita bersedekah, zakat, infak. Ketika Allah berikan kemampuan kepada kita, anugerahkan kepada kita sebuah kepintaran, kecerdasan dalam kita pergunakan pemikiran-pemikiran kita itu untuk memotivasi orang, untuk mengajak orang, untuk sama-sama memperkenalkan Islam seperti apa. Nah, dan ketika kita mempunyai visi misi yang sama, memahami visi misi, barulah kita harus berprogram. Supaya apa tujuannya? Dengan kita berprogram, maka kita akan punya nilai nanti. Baik kita bisa menilai diri kita sendiri, ataupun kita dinilai oleh Allah. Nah, bahkan Allah sampaikan dalam salah satu surat, yaitu surat Al-Ahzab ayat 18, kata Allah, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari akhirat, untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, di situ kita disarankan kata Allah
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Jadi yang pertama, poin pertama kita harus bertakwa. Ikuti apapun yang diperintahkan oleh Allah. Dan jauhi apapun yang dilarang oleh Allah. Terus kata Allah, wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Kita disuruh memperhatikan apa? Setelah kita memahami bahwa ternyata antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya bersaudara, dan ternyata diperumpamakan seperti hanya tubuh yang satu, seperti bangunan yang kokoh, dan ternyata mempunyai visi misi yang sama. Ketika semua itu sudah kita pahami, apa yang akan kita lakukan, kata Allah? Sudahkah kita mempersiapkan apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Ketika kita sudah paham tugas dan fungsi kita sebagai sesama umat, apa yang sudah kita perbuat, apa yang akan kita rencanakan di hari esok. Hari esok ini bisa berarti hari akhirat, atau kalau kita kerucutkan lebih kecil lagi, bisa jadi hari esok itu hari besok, minggu ke depan, bulan depan, apa yang akan kita lakukan. Program apa yang akan kita buat. Jadi jangan sampai semua itu hanya kita ucapkan sampai di lisan saja, tapi tidak menancap sampai ke hati. Nah, dengan kita mempunyai sebuah program, kita akan punya nilai, dan kita akan bisa menilai diri. Contohlah, seumpama Mbak Ayu mempunyai program selama di bulan November ini pengen baca Al-Quran seumpama 10 juz dalam satu bulan. Baca Al-Quran di bulan November ini targetnya atau mempunyai program 10 juz. Tapi ternyata di perjalanan dari awal November sampai dengan akhir November, 10 juz yang sudah ditargetkannya itu ternyata tercapai cuma 8 juz. Nah, berarti kan secara enggak langsung kita bisa menilai bahwa dalam satu bulan itu dari program yang kita buat ternyata hanya tercapai 80%. Karena dari target 10 juz yang tercapai ternyata hanya 8. Kita akan bisa menilai itu. Umpama dalam berdakwah, kita mempunyai target tuh dalam satu bulan berapa orang yang akan kita dakwah. Kita ajak dalam kebaikan. Dan kita harus punya target. Kalau tidak punya target, maka akan susah kita menilai. Seperti halnya kalau Mbak Ayu tadi mempunyai program, tapi tidak bertarget program tersebut. Saya punya program, pengen baca Al-Quran, tapi nggak ditargetin. Nggak ditargetin 10 juz, atau 5 juz, atau berapa. Jadi, kita dalam menjalani programnya juga nggak bakalan semangat, nggak bakalan sungguh-sungguh, yang nggak ada target. Dan kita nggak bisa menilai mau di akhir November itu ternyata cuma 2 juz, cuma 3 juz. Karena nggak pernah punya target, ya kita nggak akan pernah bisa berapa nilai usaha kita dalam menjalankan program tersebut. Nah, begitupun juga dalam hal
program-program yang lain. Ketika kita membuat suatu program, maka buatlah target. Dengan target tersebut kita akan bisa menilai diri kita, menilai seberapa jauh program yang sudah kita jalankan, dan dengan kita mempunyai penilaian, maka kedepannya kita akan bisa mengintrospeksi setiap kekurangan, kita mengevaluasi, dan dengan evaluasi itulah untuk program-program selanjutnya pasti akan lebih baik. Minimal kendala-kendala yang kita pahami bisa kita perbaiki. Nah, mungkin itu jadi kesimpulan yang ada, bahwasannya kita sebagai umat muslim, antara muslim satu dengan muslim yang lainnya, semuanya itu bersaudara. Dan diperumpamakan persaudaraan. Ukhuwah al-Islamiyah itu seperti halnya kata Rasul, bahkan diibaratkan jika kita tidak bisa mencintai seseorang, hanya kita mencintai diri kita sendiri, maka dikatakan keimanannya tidak sempurna. Bahkan diperumpamakan seperti halnya antara muslim satu dengan muslim yang lain, seperti halnya tubuh yang satu. Semua terluka, yang lain merasakan sakit. Yang lain ikut memikir, ikut mencari solusi, ikut merasakan. Jika satu tubuh itu merasa bahagia, maka yang lainnya akan bahagia, merasakan kesenangan. Seperti halnya bangunan yang kokoh, kalau sampaikan satu sama lain saling menguat, saling menyeimbangkan. Tidak ada yang namanya saling merasa dirinya lebih dan atas suatu tujuan atau visi yang sama, yaitu tujuannya itu mencari akhirat. Walaupun di situ juga disampaikan, tapi jangan lupa bagianmu dunia, kata Allah. Hanya jangan lupa. Nah, itu dianjurkan lebih utamakan akhirat dibanding kita mencari, karena kalimat di situ kata Allah jangan. Dan dengan kita mempunyai visi misi yang sama, cari bekal sebanyak-banyaknya untuk akhirat. Karena kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang kekal, maka kita harus merencanakan suatu program. Apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita lakukan. Dan ketika kita membuat suatu program, insya Allah kita akan bisa mengevaluasi. Dan mungkin saja yang bisa disampaikan pada pagi hari, mudah-mudahan bermanfaat yang saya tadi, dan umumnya untuk kita semua. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon diberkati, maaf seluas-luasnya. Apabila ada komunikasi, pada Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Akhiri bila hidayah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Tad. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Ustaz. Teman-teman, Ustadz sudah selesai menyampaikan materinya. Barangkali ada yang menjanggal sedikit atau banyak di hati teman-teman, yang teman-teman kurang mengerti, atau teman-teman yang tidak tahu ya
boleh bertanya kepada ustadznya. Dipersilahkan. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya boleh raise hand dulu, langsung nyalain mikrofonnya. Atau tidak yang berkendala boleh deh di kolom chat Zoom. Nggak apa-apa. Gimana? Raise hand. Deng. Ayo teman-teman, barangkali ada yang ingin bertanya mengenai ukhuwah Islamiyah. Izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Al-Qudus Rivaldi Alfiansyah. Mangga. Yang pertama bahwa tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Brilian tentang ukhuwah Islamiyah, di mana ukhuwah Islamiyah itu persaudaraan sesama Islam yang digambarkan seperti satu badan. Kalau badan yang sakit pasti semuanya ikut sakit. Yang kedua bahwa sebagai penduduk Indonesia banyak sekali keberagaman di Indonesia yang sudah kita ketahui. Salah satunya keberagaman agama mungkin. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana ukhuwah Islamiyah dapat menyatukan keberagaman seperti itu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Terus, Alfian. Oke, Ustadz boleh langsung dijawab, Ustadz. Nah, saya mohon izin jawab ya. Dan insya Allah dari setiap pertanyaan-pertanyaan apabila saya mau jawab, dan saya jawab. Dan mohon maaf sekali apabila ada beberapa pertanyaan yang mungkin nggak bisa saya jawab, maka saya harus katakan saya belum paham ilmunya gitu ya. Mohon maaf. Nah, insya Allah akan usaha saya jawab dengan kemampuan dan ilmu yang ada, tentunya dengan segala keterbatasan. Nah, untuk pertanyaan dari Alfian ya, Rivaldi Alfian, bagaimana cara buat al-Islamnya itu selaraskan dengan suku-suku yang lain, maksudnya gitu ya, dengan keberagaman agama-agama yang lain gitu ya. Ya, seperti itu. Nah, dalam konteks Islam itu sebenarnya nggak kaku ya. Maksudnya nggak kaku di sini bukan berarti hubungan antara sesama Islam itu kita mempunyai hubungan yang erat hanya sesama dengan Muslim saja. Kan kita sebagai umat Muslim itu dalam salah satu ayat dikatakan wama arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Kita itu sebagai rahmat. Sebagai rahmat untuk seluruh alam ini. Bahkan kita itu dianjurkan bukan cuma berkasih sayang sesama Muslim saja kepada sebuah binatang atau makhluk Allah yang lain saja kita dianjurkan harus berkasih sayang. Apalagi yang sesama manusia, tapi berbeda agama. Menjalani hubungan dengan orang-orang yang berbeda agama dengan kita nggak masalah. Tetapi kita harus mempunyai batasan-batasan tertentu yang sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran. Jadi yang terpenting kita mempunyai batasan. Bukan berarti kita nggak boleh berteman gitu ya.
silahkan saja. Selama batasan-batasan kita itu nggak dilanggar. Bahkan dalam surat Al-Luqman itu kan ada beberapa yang Allah sampaikan kan antara seorang anak dan seorang orang tua yang apabila orang tuanya itu adalah orang yang berbeda agama dengan dia, maka orang tersebut harus menyayangi orang tuanya walaupun berbeda agama. Dianjurkan kita harus terus menyayangi, tetapi dengan mempunyai batasan-batasan. Apabila orang tuanya menyuruh sesuatu yang melanggar aturan-aturan agama, jangan kita ikut. Begitupun juga dengan teman kita, saudara kita yang berbeda agama, namun mereka mengajak suatu hal yang bisa membuat kita bermaksiat, ya jangan kita ikut. Bahkan Rasul aja di sejarahnya kan di Madinah itu pada saat itu bukan hanya umat Muslim saja semua, enggak. Bahkan di situ juga ada orang-orang Yahudi di saat di Madinah itu. Dan pada saat itu selama orang-orang Yahudi di situ masih bisa berhubungan baik, masih saling bekerja dengan baik, itu kan nggak masalah. Nah, jadi seperti itu mungkin Mas yang bisa sampaikan. Ya, terima kasih Ustaz. Izin mau bertanya, Ustaz. Ya. Manfaat apa saja yang dapat kita ambil ketika kita melakukan ukhuwah Islamiyah? Manfaatnya ya. Tentunya ada beberapa keutamaan Rasulullah SAW sampaikan pada kita ketika kita mampu mempererat hubungan ukhuwah al-Islamiyah, yang salah satunya kata Rasul akan diampuni setiap dosa-dosanya. Jadi semakin kita memperkuat hubungan ukhuwah al-Islamiyah kita, kata Rasul, maka akan semakin banyak dosa-dosa yang berguguran. Semakin banyak kita sering bersilaturahmi, baik secara online ataupun offline, dengan mempunyai tujuan yang baik, itu akan semakin banyak dosa-dosa kita berguguran terus. Yang sebagaimana dalam salah satu hadis disampaikan, kata Rasul, jika dua orang muslim bertemu dan kemudian mereka saling berjabat tangan, maka dosa-dosa mereka hilang dari kedua tangan mereka bagai berjatuhan dari pohon. Nah, jadi salah satu keutamaan kita bisa bersilaturahmi. On mic-nya ke unmute, Ustaz. Nah, jadi seperti itu. Jadi keutamaan yang akan kita dapat ketika kita memperkuat ukhuwah al-Islamiyah itu, maka dosa-dosa kita akan diampuni, kata Allah. Saya ulangi hadisnya, kata Rasul, jika dua orang muslim bertemu dan kemudian mereka saling berjabat tangan, maka dosa-dosa mereka hilang dari kedua tangan mereka bagai berjatuhan dari pohon. Dan itu salah satu keutamaan atau yang akan kita dapat. Walaupun mungkin, tapi kan Ustadz ini secara online. Walaupun secara online,
Tapi kan Allah selalu tahu innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung niat. Kita niatnya bersilaturahmi secara online, berkumpul. Dan bukan cuma itu, dalam hadis lain juga kata Rasul disampaikan seorang yang sering bersilaturahmi itu, yang memperkuat tali ikhwah al-Islamiyah itu akan mendapatkan manisnya iman, kata Rasul. Karena ada 3 golongan orang-orang yang akan mendapat manisnya iman. Yaitu yang pertama, orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya sebagai keutamaan dalam hidup. Jadi mencintai Allah dan Rasulnya itu seakan-akan Allah itu nomor 1 dan Rasulnya itu yang harus dia prioritaskan cintaannya. Dan yang kedua, orang yang akan mendapatkan manisnya iman yaitu mencintai seseorang karena Allah dan membenci seseorang karena Allah. Dan ini yang kita bahas saat ini. Bagaimana kita saling mencintai antara muslim satu dengan muslim yang lain. Cintainya dengan karena Allah. Dan yang ketiga yaitu orang-orang yang membenci kekufuran atau membenci kemaksiatan. Dan salah satu poin kita ukhuwah al-Islamiyah dalam hadis tersebut katakan termasuk orang-orang yang akan mendapatkan manisnya iman. Nah, mungkin itu saja, Mas. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Oke, udah terjawab ya. Gimana teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Dipersilahkan untuk bertanya. Boleh raise hand atau enggak lewat chat room, in room Zoom. Gimana teman-teman? Teman-teman kalau enggak nanya nanti Ustadznya yang nanya loh. Ya Ustadz ya? Ya, bisa jadi. Oke, siap. Ustadz, Boleh, gak apa-apa, mending gitu aja. I love you full. Siapa itu yang bilang gitu aja? Tanya lagi. Rizky, Kak. Oke, Rizky nanya lagi dong, Rizky. Kenapa off cam, Rizky? Biasa Kak, jaringan, aduh. Aduh, enggak. Itu jaringan. Oke, kita coba nanya ini ya. Tiara Zahira gimana? Tiara Zahira gimana? Ada yang ingin ditanyakan atau udah cukup mengenai Cukup, materi? Oh, berarti udah siap ditanya? Enggak. Oh, aduh. Tapi insya Allah paham ya dari yang tadi. Insya Allah paham. Insya Allah, Ustadz. Insya Allah. Oke, coba kita cari mangsa lagi ya. Ini Albari Vanisa. Gimana Vanisa? Cukup, Kak. Cukup. Udah siap ditanya? Enggak. Ini yang off cam pada tidur apa ya? Kalau misalnya tidur kita nanyain, coba kita panggil nih. Ini yang ada di layar utama Zoom, ya, layar utama operator. Coba kita panggil. Assalam Torik Syafar Albani. Ada nggak? Ayo loh. Ada Kang, ada. Oke, sudah. Nanya sekarang. Nanya apa Kak? Lah. Gak ada sih Kak. Udah Gak cukup. ada. Materinya udah cukup. Udah paham? Insya Allah paham. Insya Allah. Udah siap ditanya belum? Ya kalau udah jalannya ya nggak apa-apa. Oh ya udah. Pasrah banget kayak. Itu jalan ninjanya Ustadz, pasrah. Oke, gimana nih teman-teman? Nggak ada yang ingin bertanya lagi? Udah cukup
Kakak dong nanya, Kak. Aku yang nanya. Iya, Si boleh. Rizky minta ditanya, Kak. Gimana gimana? Oh, Si Rizky minta ditanya, Kak. oh. Ya udah Ustadz, tolong tanyain Muhammad Hasan Bukan. Ustadz. Nah, mending gitu, Kak. Sip, betul. Ya, gimana? Gimana teman-teman, ada yang ingin bertanya, ada yang masih bingung mengenai ukhuwah. Jadi mungkin barangkali teman-teman paham yang cinta itu hanya sebatas antara dua sejoli laki-laki dan perempuan. Tapi ternyata makna cinta itu luas ya Ustadz. Ada dulu dikisahkan di cerita Laila Majnun ya kalau nggak salah. Karena dia cintanya salah Ustadz. Dia terlalu mencintai si Laila, jadi si pemuda ini itu gila Ustadz. Itu gimana Ustadz cara keluarnya kalau misalnya kita salah mencintai orang secara berlebihan? Jadi kita mencintai orang lebih dari mencintai Tuhan kita sendiri itu Ustadz. Apakah ada cara untuk kembali lagi? Ataukah kita harus sadar akan diri sendiri, muhasabah diri, atau gimana Ustadz? Mohon pencerahannya Ustadz. Soalnya sedang marak-maraknya ya. eh Dari makhluk berlebihan ya. iya mencintai makhluk secara berlebihan. Yang ada di Instagram itu ya, dia sampai menjual perabot-perabotannya yang ada di media. Perabotannya demi kekasihnya itu Ustadz. Padahal menurut saya pribadi itu salah besar Ustadz. Nah, tentunya dari kasus yang terjadi ada seseorang yang baik, seorang muslim yang lain dengan pilihan ya, gak sesuai adatnya, atau bisa dibilang terlalu over gitu. Bukan berarti di sini kita nggak boleh mencintai sama muslim yang lain ya, tapi yang terpenting kita harus tahu prioritas gitu. Mana yang perlu kita utamakan, mana yang hanya sekedar. Karena kenapa? Karena ketika kita mencintai makhluk dengan berlebihan, ya kita akan kecewa. Secinta-cintanya kita terhadap makhluk, umpama cinta bagi ini kebanyakan masih pada remaja kan ya. Ketika seseorang mencintai pasangannya, walaupun si seorang laki-laki itu mencintai pasangannya itu cintanya banget sekali. Tapi apakah kita pernah bisa mengukur pasangan yang kita cintai itu bakalan cinta banget juga sama kita? Kan nggak bakalan bisa. Makanya ada kasus cinta bertepuk sebelah tangan. Dan perlu kita pahami itu dalam masalah. Dan kita juga harus tahu, secinta-cintanya kita terhadap makhluk, bahwa yang hanya mengatur atau yang membolak-balikan hati seseorang itu adalah Allah. Kata Rasul, ya mukallibal qulub sabit qalbi ala. Mau kita cintanya habis-habisan sama orang itu, sampai tadi kasusnya kan beli ini beli itu sampai apa aja dia kasih. Tapi kalau Allah nggak balikan itu hati seorang buat dia bisa cinta lagi, gak bakalan. Makanya cinta yang berlebihan terhadap makhluk ada suatu kekecewaan, suatu saat akan timbul suatu kekecewaan. Maka yang harus kita utamakan itu ya kita harus mengutamakan cintanya Allah. Dan kalau kita sudah dicintai sama Allah, kira-kira apa sih yang nggak Allah beri? Kan gitu logika. Dan kalau kita mengutamakan cinta sama makhluk dan menduakan Allah, cintanya sama Allah 80%, makhluk 100%.
Ya Allah juga cemburu. Dan ketika semua hubungan itu ternyata Allah bikin rumit dengan kita mempunyai cinta lebih terhadap makhluk, syukurlah. Berarti di situ tanda cinta Allah kepada kita. Berarti tanda bahwa Allah itu mengingatkan kita. Itu tuh makhluk. Secinta-cintanya kamu kepada dia, kamu akan ditinggalkan. Dan itu bukan sebatas ketika dalam sebuah hubungan, ketika di remaja. Bahkan ketika sesudah berkeluarga pun, kita dilarang untuk mempunyai cinta yang berlebih. Karena akan sangat beresiko sekali kepada kita ketika kita semakin lama semakin tumbuh, rasa cinta semakin bertambah. Ibarat pohon, akar akan semakin kuat. Dan juga akan semakin sulit tumbang. Dan akan ketika semakin cinta itu tumbuh, semakin kuat, ketika semua itu hilang Allah cabut, maka akan semakin sakit. Nah, makanya harus kita sadari, apapun yang kita cintai selama saat ini, baik yang kita cintai pasangan kita, apapun harta, apapun semua itu akan kita tinggalkan. Makanya makna dari innalillahi wa inna ilaihi rojiun itu kan sungguhnya segala sesuatu itu dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jangan kita maknai ketika ada orang yang meninggal saja. Kalau kita ingat ayat itu kan itu ayat Quran Al-Baqarah 150. Maka ketika ada sesuatu hal yang hilang dari diri kita yang sudah kita miliki, kalau kita ingat ayat itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, insyaallah kita akan tenang. Karena itu kok yang udah Allah. Yang Allah beritahukan kepada kita itu suatu saat akan seperti itu. Ya kita kecewa ya salah kita, bukan salah Allah. Nah, jadi mungkin seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Ustadz. Aduh, makasih banget ya Ustadz atas pencerahannya. Sekarang saya jadi tercerahkan. Jadi gitu ya Ustadz, mencintai sesuatu itu boleh, tapi cinta kita terhadap sesuatu itu tidak boleh melebihi cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa taala ya Ustadz. Oke. Oke, gimana teman-teman, ada yang ingin bertanya? Ayo teman-teman. Dari berapa orang nih? Operator, ada berapa orang? Ada 282 orang. 283 orang ternyata. Nggak ada yang punya nyali apa ya? Giveaway-nya. Pada tawaduk mungkin, Mas. Aduh. Oke, Ustaz. Karena peserta di sini udah paham semua, insya Allah Ustaz, materi kali ini untuk saat ini paling dicukupkan dulu Ustaz. Terima kasih banyak ya Ustaz. Oh iya. Oke, mungkin dikit Mas informasi. Oh iya Ustaz, nggak apa-apa Ustaz. Bagi teman-teman nih yang hadir bahkan pagi hari, bagi yang nanti ingin mengikuti kembali kajian, insya Allah dari kita Prof. Mubalik tahun akan mengadakan pengajian kembali nanti di malam jam 19.30. Insya Allah nanti akan ada Ustaz Zainuddin Rahman. Oke, Nah, kalau emang mau nanti saya akan mungkin share linknya ya. Oh iya. Siap Ustaz. Oh iya Ustaz, pengen minta dong kata-kata apa ya? Motivasi untuk anak muda lah Ustaz. Motivasi untuk anak Generasi muda ya. Generasi Z. Ini bukan milenial lagi nih, generasi Z. Pesan untuk kita nih, generasi Z.
Kira-kira apa nih Ustadz? Yuk semangat. Ya, pada intinya seorang pemuda itu harus semangat ya. Karena pemuda yang sekarang itu adalah pemuda yang akan dilihat nanti 10 tahun ke depan. Jadi kalau pemuda yang sekarang ini hanya bersifat yang individual saja, masing-masing saja, maka gimana nanti ke depan 10 tahun ke depan yang akan datang. Jadi jadilah remaja-remaja yang berkualitas, yang mempunyai keimanan yang tinggi, mempunyai pondasi-pondasi keyakinan yang kuat, sehingga pemuda yang sekarang insya Allah akan menjadi guru-guru untuk pemuda yang akan datang. Dan jangan pernah yang sebagaimana Rasul juga sampaikan dalam salah satu hadis, tidak akan tersesat seseorang selama ia selalu berpegang teguh dalam suatu atau dalam dua kitab, yaitu yang pertama kitab Al-Quran dan juga Sunnatul Rasul, tidak akan tersesat. Nah, jadi para pemuda sekarang banyak kita mempelajari agama, perdalam ilmu agama, karena inilah hakikat ilmu yang sesungguhnya, ilmu yang bermanfaat, yang insya Allah bukan cuma menyelamatkan kita ketika di dunia, tapi insya Allah dapat menyelamatkan kita sampai di akhirat. Nah mungkin itu aja Mas. Amin amin ya robbal alamin. Gitu teman-teman. Jadi pemuda itu harus semangat, semangat, semangat banget. Pokoknya harus semangat banget. Jangan rebahan-rebahan, ntar asam urat ya Ustadz. Iya. Asam urat, rematik, apalagi komplikasi. Aduh. Iya. Ya teman-teman. Itu ya harus semangat. Ya udah Ustadz, terima kasih banyak ya Ustadz atas Ya kehadirannya hari sama-sama ini. Mas. Mohon maaf juga dari kami panitia apabila ada salah kata atau apa yang menyinggung hati Ustadz gitu Ustadz. Mohon maaf juga Ustadz. Ya sama-sama, mohon maaf juga. Iya Ustadz. Boleh Ustadz dipersilakan untuk meninggalkan Zoom-nya Ustadz. Iya. Ya. Oke. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di sini bersama Ryan. Giveaway dong. Giveaway apa? Giveaway ginjal, mau ginjal? Boleh gas lah. On cam dulu dong. Ini teman-teman pada kemana, masih semangat nggak? Tuh, dengar tadi kata Ustadz yang nggak semangat, yang nggak tahu arah hidupnya kemana, bakal kena asam urat, rematik, komplikasi. Wah, aduh maaf ya teman-teman. Semangat Kak. Iya, Sampai 3 semangat. jam lagi juga, hayu. Aduh, enaknya kita ngapain nih operator? Aku ini dulu ya, diskusi sama operator. Operator, kita enaknya ngapain habis ini ya, operator? Main game? Oh, boleh, boleh, boleh. Kita main game ya. Oke. Ah, oke. Jadi operator tidak berkenan untuk meng meng-share. Kata-katanya ambigu ya. Share game sebelum di antara dari teman-teman menjelaskan apa itu ukhuwah. Ada yang bisa menjelaskan apa itu ukhuwah? Ukhuwah Islamiyah. Yang bisa menjelaskan hadiahnya dapat nilai tambahan dari mentornya. Untuk para mentor dicatat ya, nama anak-anaknya yang aktif. Aku tadi udah ingat Kak ya. Udah tahu tadi teh. Ya. Cuman sekarang waktu ditanya aku Kakak langsung lupa. Aduh gimana tuh ya. Nah ya teman-teman gimana? Ada yang mau ngingetin tadi siapa? Rizky? Ukhuwah Islamiyah itu bukannya itu Kak, saudara semuslim. Saudara semuslim. Ada yang mau nambahin lagi? Atau ada yang mau memperbaiki? Ikatan persaudaraan umat muslim Kak. Ikatan persaudaraan Iya Kak, umat benar. muslim.
Iya, teman-teman. Jadi ukhuwah Islamiyah itu persaudaraan di antara umat Islam. Ini tadi operator request katanya. Operator mau review materi 2 minggu yang lalu. Ada yang masih ingat nggak? 2 minggu Waduh, yang lalu. Waduh. Sekarang aja udah nggak ingat barusan, apalagi 2 minggu lalu ya nggak, bro? ingat-ingat aja sih Kak kalau misalnya lihat lihat catatan mah. Oh ya udah coba lihat, silakan dipersilakan. Muhammad Hasan Rahmadi. Tentang digital marketing bukan Kak? Oke, iya bener ya tentang digital marketing. Dipuji sama co-host operatornya, katanya mantap, mata pancing mantap. Oke operator, karena udah dijawab, gimana kita mulai aja gamenya atau gimana? Oke, udah di ACC atau diterima oleh operator. Oh ya, sebelum mulai ini nih teman-teman, mulai gamenya nih ya, aku ingin aku saya gua saya aja ya, saya ingin memperkenalkan ya sisi lain dari MC. Oke, silakan diperkenalkan sisi lain dari MC. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Aku Waalaikumsalam. Ya, halo, halo. aku sisi lain dari MC. Di sini aku akan memandu teman-teman untuk menyelesaikan puzzle. Word Siang, puzzle. oke. Oke, Gas. operator silakan share. Are you ready? Ada yang tahu nggak artinya? Pasti tahu Ready. ya. Bercanda aja si AA. Ih, si Teteh. Ayo langsung aja ya teman-teman. Jadi di sini kita harus menyusun sebuah kata yang tercerai-berai dan hilang salah satunya. Teman-teman nggak usah khawatir, di sini aku membantu MC untuk sama-sama kita menyelesaikan apa namanya, puzzle ini ya. Kak, Aku akan suaranya jangan memberikan gitu, clue-nya. Kak. Teman-teman harap Serius kondusif gitu. ya. Atau enggak nanti saya panggilin abang saya ini. Bang, sini bang. Iya, ada apa? Tadi siapa yang main sama adik saya? Hah? Halo, Karena halo. karena ada yang goda-goda adik saya, sekarang saya ambil alih ya. Aduh, kayaknya suaranya berat banget deh. Nafas saya habis. Ganti aja lah ke adik saya. Adik, sini dek. Halo, saya penjual borak. Maaf ya teman-teman, di sini saya akan memandu teman-teman untuk menyelesaikan kuis ini. Oke, clue-nya akan saya berikan kepada teman-teman. Jadi clue di sini adalah nabi yang mirip dengan MC. Ada yang tahu nggak? Saya Kak bisa jawab Kak. Saya Kak Yusuf. Oke, siapa? Raise hand. Teratur ya teman-teman. Saya Muhammad Kondusif. Hasan, Ini Kak. bukan antrian BPJS. Raise hand. Oh, raise hand guys. Wah, ini ada cewek alkalik Deanira Salsabila. Boleh on mic? Ya, Kak. Oke, siapa jawabannya? Jawabannya Nabi Yusuf. Bener nggak operator? Bener nggak? Oh, bener saudara-saudara. Mantap ya kepada Mbak Deanira ini. Mantap, tepuk tangan dulu. Oke, mantap. Oke, kita lanjut saja buat yang kedua. Babak kedua. Ya.
Di sini udah tertera ya, ada huruf A dan H. Nah, cluenya perempuan paling tercantik di dunia. Karena dia cuma satu-satunya perempuan. Ibuku. Kan ibunya banyak saingan. Ibuku juga cantik. Paling cantik pada Jangan ada yang masanya. jawab Atta Halilintar ya. Jangan ada yang jawab Atta Halilintar, hei. Itu mah bukan ibu-ibu, bos. Oke, ada yang ingin menjawab? Raise hand dulu, raise hand. Kita tidak terima di kolom chat ya, teman-teman. Oke, siapa yang mau jawab? Muhammad Hasan atau Sophie Aprilianti Putri R? Wah, dia turun tangan, saudara-saudara. Muhammad Hasan Muhammad aja Hasan, lah. silakan Muhammad Hasan. Hasan aja, Langsung Kak. saja. Hawa, Kak. Awak benar sekali. Gol, 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 gol. Diciptakan oleh Muhammad Hasan. Ini apa tuh? W. Oke. Lanjut aja ya. Babak keempat. Nah. Apa ya kira-kira? Akdau. Apa yang tertera akdau? Cluenya syiar dalam Islam. Namanya disebut? Dakwah. Dakwah. Ya udah raise hand. Oke, siapa yang jawab tadi? Terima Itu saya kasih. udah raise Anta hand kayak. benar Tadi. sekali. Selamat. Mantap. Anda orang beruntung pertama di dunia. Yang menjawab kuis ini. Mantap, Islam, guys. Kak. Islam itu Islam. Ah, Islam? Salah, bos. Tunggu dulu, bos. Wih, mantep. Cluenya belum. Oke. Oke, I miss bos. you, Kak. Cluenya is the clue is Nabi who find the water in tengah gurun pasir. Ismail. Ah, benar sekali saudara-saudara. Liamis apaan Pak Mantap. operator? Yang jawab Ciamis kick, Kak. Aduh, di kick ya. Aduh. Terakhir nih guys. Yang di kolom chat coba buka operator. Maaf ya teman-teman, bentar, ini ada yang tidak terurus di kolom chat. Agamis, Sholat itu Kak, sholat. Yamis, wadidaw, waduh. Mantap. Ngeri. Astagfirullah, salam. Oke, teman-teman, kalau yang kelima, tiang agama. Raise hand, guys. Raise hand. Wih. Langsung dijawab nih, guys. Albari Mauriska. Oke, bener ya, Albari Mauriska. Operator, berikan tepuk tangan yang meriah dulu. Oke, mantap. Oke, teman-teman, udah berakhir sudah ya bermain games kali ini. Saya serahkan kembali kepada saudara bungsu saya, Bapak MC. Silakan. Oke, teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Gimana tadi perkenalan dengan saudara-saudara saya? Maaf ya, saya nggak kenalin mereka satu-satu. Soalnya mereka ada 27 bersaudara. Bisi waktunya nggak cukup. Suara Jokowi, Kak. Cobain penutupannya. Maaf ya, di sini ada gedung PDIP. Oh. Aduh. Gawat. Gelap.
Oke, teman-teman. Aduh, terima kasih banyak ya teman-teman yang udah sempatkan hadir. Untuk for your information, tugas pengumuman tugas akan di-share oleh mentor masing-masing atau enggak akan di-share ke grup besar ya, operator? Ya, akan di-share di grup besar kalau ada. Eh sekarang kita foto aja dulu kali ya. Foto apa baca doa penutup dulu, Pak Operator? Foto dulu. Oke. Pak Operator mintanya foto dulu, guys. Boleh teman-teman nih. On cam. 5 menit. 5 menit lah, boleh. Ayo, ayo kita foto, foto, foto. Foto bar. 5 menit, guys. 4 menit 50 detik. 4 menit. Ayo operator, gimana ini? Teman-temannya udah pada on cam semua belum, Pak Operator? Wah, belum, teman-teman. Oke, oke. Aduh, ada yang kelihatan baru bangun tidur ya. Waduh, duh, 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 duh. Nah, ini pengguna Yaldi boleh lah kata Pak Operator Yaldi. Bagiin videonya dong Yaldi. Itu baru bang. Yaldi. Oke, teman-teman on cam dulu dong. Ayo guys. Ayo, 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 cup, cup, cup. Oke. On cam. Oke, 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 oke. Oke. Pak Operator gimana? Siap belum? Bentar ya, bentar. Tahan, tahan. Hold, 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 hold. Yuk, yuk. 1, 2, 3. Ede gayanya luar biasa, Masya Allah. Yuk, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Wah, ini cuma 2 slide doang dari 11 slide yang on cam. Gimana nih guys? Karena pertama kali pertemuan jadi pada malu-malu ya? Iya mungkin saja sih. Cukup ya, cukup masuk akal. Oke teman-teman. Ya buat teman-teman terima kasih ya. Ini sekarang mode serius guys. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan hadir untuk kali ini, mengorbankan sedikit waktunya untuk mencari ilmu, Semoga ilmu yang teman-teman dapat dari mentoring kali ini dan mentoring sebelum-sebelumnya bermanfaat buat teman-teman umumnya, buat sekitaran teman-teman apa ya? Kerabat teman-teman dan khususnya buat teman-teman sendiri. Amin amin ya robbal alamin. Oke, teman-teman mari kita tutup pertemuan kali ini dengan bersama-sama berdoa. Kali ini doanya doa apa, operator? Doa. Operatornya malu-malu. Doa selamat ya. Oke, mari kita fokuskan pada Allah Subhanahu wa taala, minta dengan ketulusan hati dan sungguh-sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fis sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Alhamdulillah pertemuan kali ini telah beres. Amin. Terima kasih ya teman-teman. Teman-teman boleh dipersilahkan untuk meninggalkan room Zoom.
Barangkali ada yang mau mendengar suara adik saya lagi? Boleh, Kak. Halo, teman-teman ngapain aja nih? Aduh, asik banget kali ya. Wah, makasih ya teman.